Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada, untuk terus menjaga kesehatan ya Bapak Ibu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini mengenai soal-soal P3K kompetensi teknis PAI. Ini soal-soal yang sering keluar ya, untuk lebih menambah pembelajaran, maksudnya untuk lebih menambah mengingat gitu ya, untuk penambahan pembelajaran ya, untuk menambah materi, menambah soal di dalam menghadapi seleksi tahap 3 nanti. Juga silakan Bapak Ibu itu untuk mencari, untuk terus mencari informasi ya, bertanya-tanya kepada rekan-rekan Bapak Ibu, terus bertanya kepada operator sekolah misalnya mengenai kapan seleksi itu yang seleksi tahap 3 itu dilaksanakan ya, itu. Dan terus bersemangat ya, pastinya Bapak Ibu sudah matang ya di dalam belajar ya, dalam menyiapkan materi-materi, menyiapkan soal gitu ya, untuk menghadapi seleksi tahap 3 nanti. Yang penting yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua minta doa, minta restu kepada orang tua ya, gitu ya. Yang paling penting yang pertama, yang kedua gitu ya. Terus yang ketiga ya, meminta doa restu kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru, pada teman-teman. Terus yang keempat, terus berikhtiar, terus berusaha ya Bapak Ibu. Itu yang keempat, 1, 2, 3, 4, yang keempat ya, terus bertawakal ya tadi ya pada rekan yang pertama ya, itu ya. Yang ketiga minta doa restu kepada rekan-rekan ya. Yang keempat terus berikhtiar ya, berusaha ya. Itu yang keempat bertawakal kepada, yang terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya, bagi yang baru menemukan channel saya ini, silakan subscribe ya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Semoga bagi Bapak Ibu yang mendaftar, yang akan mengikuti seleksi tahap 3, semoga lulus dengan passing grade yang baik, amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung saja ya. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Ini saya tidak pakai speaker ya, biasanya pakai speaker, ini jadi belum dengan speaker ya, jadi langsung pakai handphone ya, langsung di sini ya. Baik, kita mulai soal nomor 1. Dalam Islam, rakyat memiliki kewajiban terhadap pemerintahan ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat A. Quran surat Al-Maidah ayat 2, B. Quran surat At-Taubah ayat 41, C. Quran surat Ali Imran ayat 103, atau D. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ini soal yang keluar ya, ini berdasarkan FR ya. Ini tahap 1 sepertinya ya. Sekarang Bapak Ibu juga bertanya-tanya kepada rekan-rekan mengenai soal-soal yang keluar, mengenai prediksi-prediksi soalnya. Misalnya soalnya berbeda, pasti jawabannya kadang sama ya, pilihan jawabannya sama, mungkin dari narasinya itu berbeda gitu ya. Yang penting pahami pernyataannya, pahami kata kuncinya, seperti itu. Jadi nomor 1 jawabannya yang D, Quran surat An-Nisa ayat 59. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Baik ya,
Kita lanjut soal yang nomor 2. Rasul memiliki sifat tabligh. Jika ingin mewarisi sifat Nabi, kita harus A. Dai, B. Ustadz, C. Penceramah, atau D. Mubalik. Nah, ini sebenarnya jawabannya sama gitu ya. Nah, ini bahwasanya Rasul itu memiliki sifat tabligh, di mana tabligh itu bahwasanya sifat tabligh menyampaikan gitu ya, menyampaikan gitu ya, dakwah. Nah, ini di sini dai, ya betul ya, dai menyampaikan, misalnya ranah ustadz menyampaikan ilmu juga gitu. Terus penceramah juga pasti ya, mubalik ya tuh juga. Ini yang penting pilih yang paling betul. Ini kalau menurut saya itu betul semua gitu ya. Kalau misalnya, jadi ini poinnya pilih yang paling betul. Silakan Bapak Ibu guru untuk mencari tahu, maksudnya pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya mengenai dari jawaban-jawaban ini, pengertian ini itu apa, pasti Bapak Ibu tahu ya, tapi untuk memilih poin yang paling betul yang diinginkan dari soal tersebut gitu ya. Ada yang misalnya ada yang jawabnya penceramah, ya betul ya, ustadz ya betul ya, dai juga betul gitu ya, itu menurut saya gitu ya. Baik, kita lanjut soal yang nomor 3. Itu nomor 2 jawabannya yang D, mubalik. Kita lanjut soal nomor 3. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan ya. Nomor 3. Di bawah ini nama Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama adalah A. H.M. Rosyidi, B. Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim, C. Harun Nasution, atau D. Muhammad Nasir. Silakan Bapak Ibu. Nah, pasti Bapak Ibu sudah paham ya. Ini juga keluar ini ya. Ini soal-soal FR ya. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ya dari pengertian-pengertian ini. Dari Menteri Agama Republik Indonesia yang pertama yaitu Haji Muhammad Rosyidi gitu ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut Bapak Ibu. Salah satu fungsi terhadap Al-Quran ialah bayan taudih. Nah, ini bayan taudih. Nah, itu apa? Bayan taudih yaitu A. melengkapi keterangan Al-Quran, B. merinci ayat-ayat Al-Quran, C. menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran, atau D. memperkuat pernyataan Al-Quran. Bayan taudih itu menerangkan maksudnya gitu ya, tujuannya, bayan taudih gitu ya. Jadi jawabannya yang nomor 4 yaitu yang C ya. Ini soal yang keluar mengenai bayan pasti keluar ya. Dan Bapak Ibu untuk membaca mengenai bayan taudih itu apa, bayan takrir itu apa, bayan tasyri itu apa gitu ya. Tuh. Baik, kita lanjut soal yang nomor 5. Di dalam Al-Quran terdapat ayat hukum. Nah, kemudian ayat tersebut diperkuat kembali oleh hadis. Kedudukan kedudukan al-hadis ya, sebagai A. bayan tafsir, B. bayan mujmal, C. bayan takrir, atau D. bayan taudih. Nah, ini tadi yang ini yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran, bayan taudih. Kalau ini ya memperkuat kembali oleh hadis. Kedudukan hadis sebagai apa? Nah, apa bayan tafsir, bayan mujmal, apa bayan takrir, yaitu bayan takrir itu memperkuat ya apa yang ada ya. Ayat tersebut diperkuat oleh hadis. Nah, di Al-Quran ada, diperkuat lagi di hadisnya seperti itu. Jadi bayan takrir. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya sampaikan, mohon untuk dibenarkan dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, seterusnya. Baik, kita lanjut soalnya nomor 6.
pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela. Pengertian dari A. Hadiah, B. Hibah, C. Wakaf, atau D. Bonus, yaitu hibah gitu ya. Itu secara sukarela, ikhlas, tanpa mengharap ya. Itu ya, secara sukarela ya, tidak menginginkan imbalan gitu ya, ikhlas gitu ya, yang pada orang masih hidup. Bahwa hadiah itu ketika kita misalnya kalau ranahnya sekolah ya, misalnya siswa mendapat peringkat bagus ya, itu mendapat juara, itu hadiah. Mendapat juara itu hadiah. Terus bisa jadi itu ya, soalnya seperti itu, si siswa dalam sekolah memiliki prestasi baik, yaitu prestasi nilai yang tertinggi. Misalnya dalam kelas, sebut saja misalnya siapa, Anto misalnya. Anto dalam kelasnya mendapatkan ranking 1 dari 20 siswa. Kemudian Pak Andi memberikan hadiah, memberikan piala kepada Anto. Jadi di situ misalnya jadi jawaban yang hadiah, bisa gitu ya. Bonus ya bisa juga sih, bonus gitu ya. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya mengenai ini ya. Itu hadiah kadang bonus ya tambahan, kalau bonus itu tambahan ya. Gitu. Baik, kita lanjut soalnya nomor 7. Apabila seseorang mengerjakan sholat, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan apa yang dilakukan. Kemudian dia memperbagus sholatnya tersebut. Contoh ibadah tersebut termasuk ihsan dalam tingkat A. Musyahadah, B. Muraqabah, C. Mujahadah, atau D. Mutmainnah. Silakan Bapak Ibu untuk memahami ini. Pastinya Bapak Ibu sudah paham ya mengenai ini ya. Juga silakan Bapak Ibu untuk mencari tahu ya pengertian-pengertian dari musyahadah itu apa, muraqabah itu apa, mujahadah itu apa, dan mutmainnah itu apa, seperti itu. Jadi nomor 7 jawabannya yang B, muraqabah. Baik, kita lanjut soalnya nomor 8. Secara etimologis, hadis dimaknai jadid. Jadid bisa diartikan A. baru, B. perbuatan, C. perkataan, atau D. tingkah laku. Sudah pasti ya, jadid yaitu baru. Wakulus jadidin ya, wakulu jadidin, setiap yang baru. Nah itu ya. Baik, kita lanjut soalnya nomor 9. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai akibat dari pengalaman dan latihan merespon stimulus. Nah ini tidak asing ya, ini pasti keluar ini pedagogik ini ya, itu pasti behavioristik, kognitif, humanistik, konstruktivistik, itu pasti keluar ya. Pernyataan tersebut definisi teori belajar: A. Behaviorisme, B. kognitivisme, C. humanisme, atau D. konstruktivisme. Nah ini merespon stimulus itu behavior. Nah silakan Bapak Ibu untuk memahami ya. Pastinya Bapak Ibu sudah hafal ya. Apabila ada soal-soal yang hafal, sudah langsung ingat, itu langsung centang aja seperti itu ya. Baik, kita lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10. Pembelajaran yang harus berpusat pada siswa bersifat kolaboratif, kontekstual, dan terintegrasi dengan masyarakat. Pernyataan di atas merupakan prinsip pokok A. model pembelajaran
B. Strategi pembelajaran, C. Pembelajaran abad 21, atau D. Pembelajaran kooperatif. Ya, silakan Bapak Ibu untuk memahami. Bersifat kolaboratif. Apa A, apa B, apa C, atau D? Ini jawabannya yang C. Pembelajaran abad 21, kolaboratif. Bersifat kolaboratif. Ya, apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan. Ya, silakan Bapak Ibu guru untuk terus bersemangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ini 10 soal-soal ya, 10 prediksi soal-soal P3K kompetensi teknis PAI ya, untuk penambahan belajar ya untuk Bapak Ibu. Pastinya Bapak Ibu sudah menunggu-nunggu ya. Pastinya Bapak Ibu juga sudah siap, sudah sangat siap, sudah sangat matang untuk menghadapi seleksi tahap 3 nanti. Yang penting untuk terus bersemangat ya, gitu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta restu, minta doa kepada orang tua, pada rekan-rekan Bapak Ibu ya, terus berusaha, terus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang Bapak Ibu guru inginkan, apa yang Bapak Ibu guru doakan, apa yang Bapak Ibu guru hajatkan ya, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya sampaikan, yang saya bagikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang setulus-tulusnya, dan mohon untuk dibenarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.